Ustazah, tanya dong, apa saja sih keutamaan di bulan Syawal ini? Keutamaan di bulan Syawal, salah satunya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana hadis Nabi dikatakan, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamud dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Yang kedua, keutamaan di bulan Syawal adalah i'tikaf. Jadi bagi wanita yang mungkin 10 hari malam Ramadannya itu haid mungkin, itu bisa i'tikaf di bulan Syawal. Yang ketiga, menikah. Jadi bagi yang belum nikah, yang jomblo, nanti kalau di bulan Syawal boleh nih. Tapi bukan berarti terburu-buru karena menginginkan keutamaan di bulan Syawal ini adalah menikah buru-buru. Justru itu yang nggak boleh. Jadi disegerakan bukan berarti terburu-buru. Ya Ustazah, tanya lagi dong, bagaimana sih pelaksanaan puasa Syawal? Pelaksanaan puasa Syawal boleh nggak sih nggak berturut-turut? Boleh enggak harus berturut-turut gitu. Bagi yang berturut-turut, alhamdulillah bisa melaksanakan berturut-turut, itu lebih baik. Kalau yang nggak bisa berturut-turut, nggak apa-apa. Kenapa sih kok seperti itu bisa berbeda-beda? Karena memang dalam hadis dikatakan bahwasanya diikutkan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Tidak disebutkan berturut-turut atau tidaknya. Jadi boleh berturut-turut, boleh tidak. Kalaupun berturut-turut itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena lebih menyemangatkan kita untuk ibadah. Lebih giat lagi, dan suatu kebaikan kalau cepat dilaksanakan maka akan lebih baik. Kemudian bagaimana pelaksanaan puasa Syawal ketika masih ada puasa qadha yang belum terbayarkan? Ini biasanya sangat membingungkan ya. Ada yang A bilang begini, yang B bilang begini, yang C malah bilang lain lagi. Ini seperti apa? Kembali kepada hadis, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyami dahri." Man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan. Ramadan di sini artinya sebulan penuh. Sebulan penuh 29 hari atau mungkin bahkan 30 hari. Jadi kalau nggak bisa puasa Ramadan sebulan penuh, ya nggak bisa juga menunaikan ibadah puasa di Syawal. Makanya ulama pertama berpendapat bahwasanya harus qadha dulu baru puasa Syawal. Logikanya, kalau punya utang berarti bulan puasa Ramadannya nggak penuh. Bagaimana mau melaksanakan Syawal? Ramadannya nggak penuh, maka dahulukan hutangnya baru puasa Syawal. Ulama yang kedua berpendapat bahwasanya melaksanakan Syawal dulu. Kok harus melaksanakan Syawal dulu? Karena Syawal waktunya terbatas. Bulan Syawal, setelahnya setelahnya Dzulhijjah. Karena terbatas, boleh mendahulukan puasa Syawal karena waktunya terbatas. Apalagi bagi perempuan yang hutang qadha puasanya itu banyak, dikhawatirkan, ditakutkan kalau menjalankan qadha dulu baru Syawal, nanti Syawalnya habis. Sementara untuk qadha Ramadan itu boleh sampai Ramadan yang akan datang, sampai nanti tiba Ramadan yang akan datang. Pendapat yang ketiga berpatokan juga dengan hadis yang sama. Apa itu? Yang tadi saya sebutkan, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyami dahri." Di situ ulama yang ketiga berpendapat bahwasanya dalam hadis tidak disebutkan puasa Syawal, tapi puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal bisa jadi puasa qadha yang Ramadan kemarin kita
haid misalkan, kita haid bulan Ramadan, akhirnya kita punya hutang, di bulan Syawal kita puasa 6 hari. Itu boleh puasa qadha sekalian puasa Syawal. Tapi kalau soalnya nggak punya hutang, ya harus puasa juga, dalam artian harus disunahkan puasa juga. Kalau yang nggak punya hutang berarti puasa 6 harinya itu dihitung puasa Syawal. Kalau yang punya hutang dihitungnya puasa Syawal plus puasa qadha. Itu 3 pendapat yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana hukumnya ketika menikah di bulan Syawal? Apakah ada contoh pada zaman terdahulu seperti itu, Ustazah? Pada mulanya penamaan bulan Syawal itu seperti apa? Dari kata salat. Salat itu artinya mengangkat ekornya. Ini dikaitkan dengan onta betina. Onta betina itu kalau bulan Syawal dia mengangkat ekornya sehingga jantan enggan untuk jantan mau mendekati nggak bisa. Jadi akhirnya buatlah semacam takhayul atau khurafat bahwasanya yang menikah bulan Syawal nanti akan sial. Yang menikah bulan Syawal nanti akan terjadi perceraian. Awalnya seperti itu. Lalu Aisyah mengatakan bahwasanya saya dinikahkan oleh Rasul pada bulan Syawal dan saya berumah tangga dengan Rasul juga pada bulan Syawal. Jadi kata-kata Aisyah ini menepis sangkaan-sangkaan yang zaman dahulu bahwasanya kesialan itu bukan tergantung bulannya atau bukan tergantung harinya, karena semua yang terjadi itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Kemudian ini ada ya di kalangan masyarakat bahwasanya adanya lebaran ketupat. Nah, menurut Ustazah seperti apa itu? Lebaran ketupat, kalau kita tahu dalam Islam, lebaran itu ada 2. Ida ini itu musanna ya, yang sudah belajar bahasa Arab. Ida ini itu 2 idil, 2 id, 2 lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri dan Idul Adha. Atau lagi tambah Idul Ketupat. Ya, Idul Ketupat di Arab sendiri itu nggak ada ketupat. Berarti bahasa ketupat itu mungkin dari Indonesia ya. Gitu. Boleh nggak sih kita merayakan lebaran ketupat? Kita harus tahu dulu dasarnya. Kalau Islam bilangnya atau mengatakan bahwasanya lebaran itu hanya 2, yang Ida ini, Idul Fitri dan Idul Adha, berarti ketika kita menambahkan lebaran ketupat, nah hati-hati kita menambahkan. Tapi sebenarnya apa sih lebaran ketupat itu? Lebaran ketupat itu sejarahnya dulu orang-orang yang awal ingin menyebarkan agama Islam, karena kita tahu ya di Indonesia itu agama mayoritasnya ya bisa dikatakan hampir seluruh ya itu agamanya Hindu. Setelah itu untuk menyiarkan Islam di Indonesia ini sangat hati-hati, karena bisa jadi kalau langsung menyebarkan, oh ini bid'ah, ini nggak boleh, ini dilarang, nanti bisa-bisa nggak ada yang mengikuti Islam. Makanya diadakan bagaimana teknisnya. Puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan sebulan penuh itu ada lebaran, namanya lebaran Idul Fitri. Setelah lebaran Idul Fitri ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu dikerjakan tanggal 2 ya, tanggal 2 Syawal, tanggal 2 dan berturut-turut. Tanggal 2 Syawal, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 itu sampai 6 hari. Setelah puasa Syawal, lebaran lagi. Lebaran itu namanya lebaran ketupat. Ini menyemangati masyarakat untuk puasa Syawal. Yuk kita puasa Syawal, nanti ada lebaran lagi. Seakan-akan seperti itu. Jadi ada istilah lebaran ketupat. Jadi awalnya itu untuk menyemangati agar bisa puasa Syawal. Tapi kalau untuk sekarang, wallahu alam ya, lebaran ketupatnya ada, tapi puasa Syawalnya nggak ada. Nah, justru itu hati-hati kita menambah